yang sering banyak dia omongin itu mengenai scene-nya si Boris sama Oki. Iya, bener. Kayaknya itu memang bikin orang penasaran apaan sih? Bener, masuk akal. Komedi besarnya tuh harus sesuatu yang ngeblend sama plotnya gitu. Memang bagian dari alur ceritanya. Iya. Nah, itu bagian dari alur penyamaran mereka gitu. Jadi emang udah ditulis sejak dari sinopsis sudah ada itu. Udah ada itu? Udah ada. Kalau Benny bawa anjing? Itu juga udah ada. Udah ada. Itu sebelum kita kenal, Cing. Dia udah bawa anjing. Kacau, ini pertanyaan terakhir. Gue agak kecewa dengan agak lain. Duh, kenapa tuh, Cing? Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? Sama satu, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Muhatli Aco. Yes. Muharram Ahad Kliwon bukan? Betul sekali, Cing. Muharram apa Muhammad sih? Muharram dong. Muharram ya? Muharram. Jadi dia lebih ke bulannya. Bulan Muharram. Muharram. Minggunya Minggu Kliwon. Nah, itu jadi lengkap tuh. Arab-Arabnya ada, kleniknya ada. Udah nama Muhatli, udah gitu. Udah Muhatli, nggak ada nama belakang, nggak ada apa. Cuma di KTP gue sama almarhum bokap ditambahin MT tuh. Nama gabungan nama kakek satu dari bokap gue, satu dari nyokap gue. Aneh lah bokap gue pokoknya, Cing. MT apa ya? Makatutu Temalengkang. Jadi Makatutu itu kakek gue dari bokap, Temalengkang itu nama kakek gue dari nyokap gue, digabungin sama dia. Padahal di akte kelahiran kagak ada. Tapi di KTP ada jadinya MT. Disingkat, Iya, itu kan jadi permasalahan. Kan nggak boleh disingkat. Iya, memang. Gue kalau bikin visa apa gitu-gitu, pasti harus ada satu step ngurus surat keterangan bahwa Muhatli dan Muhatli MT adalah orang yang sama. Dari kecamatan ada pengantar gitu, baru bisa bikin. Di akte, di ijazah? Nggak ada, Muhatli aja. Mendingan ganti di Wikipedia. Masa apa mau ngurus visa lihat Wikipedia? Nggak Wikipedia lah, Facebook tuh baru. Facebook Pro. Dia nggak dihilangin aja sekalian. Kayaknya udah terlalu sulit karena udah IKTP apa segala macem. Udahlah. Toh rekening juga akhirnya udah bisa. Rekening apa ya? MT. Pakai MT? Karena harus sesuai KTP kalau rekening-rekeningan ya? Itu pun tetap pakai surat pernyataan itu, keterangan. Bisa lah di Indonesia mah bisa, Cing. Iya, gue juga karena gue di KTP itu ST Abdel Ahrian. ST itu apa? ST itu Sultan. Sultan. Oh, Sultan. Dari Padang. Oh, iya. Tapi kan ada beberapa administrasi yang nggak boleh pakai singkatan. Jadinya gimana? Ada beberapa yang hilang nggak pakai ST. Berarti di aktenya malah ada ST-nya? Di KTP akte ada semua. Tapi di beberapa ini nggak boleh pakai, ya udahlah. Iya. Iya. Susah banget. Agak-agak sulit juga sih. Iya. Sekarang jadi
sutradara film terlaris sepanjang masa. Alhamdulillah, Cing. Udah ya? Udah hari ini? Kalau film Indonesia doang udah. Kalau sama film Hollywood belum, masih ada Endgame. Masih berapa nih posisi terakhir? Selisihnya 200 ribuan lah. Ya. Kenapa dari dalam nyaut-nyaut mulu ya? Ini kayak Lenong di sini, Cing. Masa gua ngomong, ya bisa, ini mah bisa. Seru banget syuting di sini. Ini bentar lagi ada yang lempar rokok kayaknya. Tapi bisa nggak kalau menurut? Bisa nggak ya? Agak-agak 50-50 nih sekarang nih. Soalnya per hari ini tadi ngelihat kalau nggak salah udah di bawah 20.000 per hari. Antara 17.000, 18.000. Sementara untuk menuju selisih 250 ribuan lagi berarti kan kalau 20 harian lah ya. Iya. Nah itu kan nggak tahu bisa stabil segitu apa enggak. Karena kan setiap hari Kamis film baru keluar, setiap hari Rabu film Hollywood keluar. Oh, gitu. Jadi layar dibagi lagi. Ntar kalau yang sono nggak perform balikin lagi gitu. Oh. Jadi ada kemungkinan ya nggak tahu nih. Kalau durasi udah berapa ini? Durasi udah berapa hari? Dari 27 November. Sekarang kita taping nih tanggal 13 ya. Berapa? 40-an? 40 iya. hari. Iya. Agak lain pertama? 3 bulan sih, Cing. Cuma 3 bulan tuh kan gradual abis gitu loh. Kayak berkurang berapa. Kadang tuh yang buntut sebulan terakhir paling udah tinggal berapa layar doang gitu. Udah nggak proper short times lagi. Tinggal dikit, sisa-sisanya doang gitu. Tapi pada optimis gak? Optimis sih, cuman biasanya kita nungguin weekend. Karena kemarin polanya pas weekend naik lagi. 40.000, 38.000 gitu, lumayan kan naiknya. Tapi pas ke hari Senin turun lagi. 18.000, 17.000. Makanya nggak tahu nih, tergantung orang-orang aja nanti di weekend masih nonton lagi apa enggak. Soalnya sekarang juga musim hujan kan, orang mager kayaknya. Kemana-mana kayak itu ngaruh juga tuh. Hujan ngaruh? Ngaruh kan, kita kalau ke bioskop kan harus harus nyiapin waktu, kalau nggak mood kan kayak hujan males apalagi yang naik motor. Itu kan mayoritas kan pasti lebih banyak yang naik motor. Tapi bukan sekarang orang rata-rata udah pesan online, Cok? Maksudnya tiket lebih banyak mana? Ada nggak datanya? Pesan online-nya iya, tapi kan menuju ke bioskopnya dia nggak akan pesan kalau dia nggak yakin bisa datang gitu kan biasanya. Oh, begitu mau berangkat baru pesan online. Iya, makanya tetap banyak orang yang belinya pas di sono aja. Karena kan udah pasti datang nih, nggak akan angus. Kalau yang beli duluan tuh kayaknya nggak sebanyak orang yang beli on the spot deh. Terbatas. Iya. Lo nyangka nggak, Cok, ini? Enggak lah orang. Lo nyangkanya 5 juta ya? Enggak juga sih. 7 juta? Enggak. 8 juta? Boleh gue jawab dulu nggak sih? Biar keluar ini. Iya. Ya kalau Jegel bilangnya 1,1 kan, kata dia ditambahin 10% aja. 1,1. Soalnya gimana ya? Sequel itu memang biasanya sulit untuk nyamain yang pertamanya, apalagi yang pertamanya tuh angka yang menurut kita juga bukan angka yang normal gitu. Iya. Kayak misalnya KKN aja yang tadinya 10 juta, pas yang keduanya kan 4 juta kalau nggak salah ya. Warkop juga gitu ya? Iya, jadi nggak nyampe setengahnya. Ya mungkin kita juga kalaupun berpikir seangan-angannya ya nggak nyampe setengahnya gitu. Segituan. Kenapa bisa lebih kalau menurut lo, Cok? Apaan? Emang bagus filmnya, sutradaranya keren gitu. Asik. Mungkin ini, Cing, biasanya kan orang kalau udah 9 juta orang nonton nih, ya nggak 9 juta orang sih, maksudnya udah banyak lah orang yang nonton. Berarti kan punya ekspektasi kan di film yang berikutnya. Nah, ekspektasi itu yang biasanya sering menjatuhkan film yang kedua tuh, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kita itu kayaknya diuntungkan dengan cerita kita tuh bukan lanjutan. Kita tuh cerita baru, jadi semuanya baru, jadi orang sulit kayaknya buat membandingkan sama yang pertama. Ditambah lagi kalau baca review-review, kayaknya banyak yang bilang yang kedua lebih lucu daripada yang pertama. Meskipun ya tetap ada aja lah orang yang lebih suka yang pertama. Yeah. Jadi secara ekspektasi kayaknya sih naga-naganya nih kita berhasil nggak ngecewain orang yang nunggu lah gitu. Jadi si viralnya itu datang lagi kan, lu nonton deh ini lebih lucu dari yang pertama. Itu kan sebuah omongan yang yang bener lu, yang pertama aja udah begitu, masa iya yang sedih lebih lucu gitu. Minimal orang mau buktiin lah gitu. Ternyata bener kan, oh iya bener ya, itu kan jadi omongan-omongan, itu bisa jadi itu juga sih. Yang viral, yang sering banyak dia omongin itu mengenai
scene-nya si Boris sama Oki. Iya bener. Kayaknya itu memang bikin orang penasaran apaan Iya, sih? bener masuk akal. Karena kita di yang pertama, kita tuh nggak punya begitu-begituan. Ah, Kita tuh nggak bisa cerita, pokoknya nanti ya ada satu scene yang kita nggak bisa kayak gitu. Nah kalau yang sekarang tuh ada yang begitu-begitunya tuh. Sampai orang posting, saking nggak mau ngasih taunya, lagunya doang yang Iya, diposting. Jadi nggak orang kayak sama bingung, lagi, ya. apaan sih kok tiba-tiba ada lagu Lyodra? Nah gitu-gitunya ternyata ngaruh. Ngaruh banget. itu emang udah lo bikin? Iya itu di skrip udah ada. Memang udah ditentukan sejak awal karena kan kalau komedinya agak lain tuh bukan komedinya agak lain sih, komedi di film tuh biasanya akan lebih worse kalau komedinya tuh yang situasional gitu. Jadi emang udah disetting, bukan yang celetukan balas celetukan gitu. Yeah. Itu kan isian-isian aja di tengah-tengah. Tapi kalau komedi besarnya tuh harus sesuatu yang ngeblend sama plotnya gitu. Memang bagian dari alur ceritanya. Iya. Nah itu bagian dari alur penyamaran mereka gitu. Jadi emang udah ditulis sejak dari sinopsis sudah ada itu. Udah ada itu? Udah ada. Kalau Benny bawa anjing? Itu juga udah ada. Udah ada. Itu sebelum kita kenal, Cing. Dia udah bawa anjing. Kalau itu lebih dokumenter, Cing. Dokumenter kalau itu. Dokumenter. Dan itu akan diganti kalau Benny nggak bisa ya? Iya. Jadi gue bikin draft 1 emang udah kepala gue Benny nih. Kan susah ya nyari aktor bawa anjing ya. Terus yang mau nerima peran saat tahu dia bawa anjing kan itu nggak semuanya gitu. Hanya aktor yang emang bawa anjing gitu yang mau nerima. Yang udah berdamai gitu. Jadi pas udah jadi skripnya baru tanya Benny bisa nggak? Benny bisa ya udah jadi. Seandainya Benny nggak bisa ya ganti aja jokesnya yang lain. Jadi kalau ada castingnya casting aroma. Iya. Casting aroma. Acting kamu biasa aja, tapi kamu bawa anjing. Tapi aromanya oke pas sama dialog ini. Iya, mana tahu ada yang bawa musang gitu kan. Bisa aja gitu. Gua kemarin ngeliat ini entah itu endorse atau apa ya mengenai yang Panti Jomblo, bener? Panti Jomblo? Iya, Panti Jomblo itu sebetulnya ada kaitannya sama brand sih, Cing. Iya, ya gue lihat sih. Karena nggak mungkin kan kita bikin kayak gitu. Cuman maksudnya memang secara story-nya emang mereka niat bikin sama persis dengan apa yang udah kita bikin di Panti Jompo. Setnya disamain apa gitu. Oh itu setelah berarti? Setelah. Oh setelah. Gue pikir emang tadinya pengen Panti Jomblo kan? Enggak ya? Enggak. Agak gimana nggak masuk akal ya? Iya. Iya. Komedi harus masuk akal dulu semuanya. Betul. Tapi ada aja di komen yang percaya kok. Ya itu katanya, emang iya gitu. Kapan nih keluarnya gitu? Terus ada yang marah. Bener nih El Rumi disia-siain begitu. Ada yang marah. Iya. Sekarang lagi syuting apa, Cok? Sekarang lagi persiapan film, tapi gue tidak menulis, tidak menyutradarai, tapi sebagai produser, Cing. Anjay. Kok anjay? Produser ngapain sih, Cok? Ya kan kalau misalnya sutradara tuh kan udah lebih teknis banget nih kreatifnya. Nah kalau produser itu mengawal proses kreatifnya. Misalnya sutradara butuh apa dalam visinya dia, oke kita siapin. Misalnya dia butuh lokasi yang seperti ini apa segala macam, ya berarti gua akan coba cari beserta kru yang lain, orang lokasi apa segala macam yang bisa ketemu sama kebutuhan sutradara. Terus dia butuh misalnya advice di skrip. Ya gue juga harus bisa ngasih masukan ke skrip apa segala macam gitu. Terutama skrip sih kalau gue di sini. Kalau eksekutif produser? Lebih ke yang modalin, duit. Oh itu duit. Iya, memang sebetulnya posisi gue yang saat ini nih agak nggak lazim. Biasanya produser itu adalah ya pemilik PH-nya. Misalnya Ernest, ya Ernest pemiliknya Imaginary kan. Makanya dia dan Dipa produserin agak lain. Tapi kan MD bukan punya gue, punyanya Pak Manoj. Tapi gue di-hire secara profesional untuk mengawal kreatif sebuah film komedi, gitu. Jadi untuk menjadi perpanjangan tangannya Pak Manoj lah gitu. Karena mungkin spesifik filmnya drama komedi, jadi dirasa mungkin gue lebih menguasai bidang itu, jadi gue yang handle produksi. Kenapa nggak sutradara aja sekalian yang udah pasti ini? Waktunya nggak ada, Cing. Jadi memang sebetulnya awalnya ditawarin sutradara. Cuman kan kita juga punya timeline yang udah ditentukan di Imaginary nih, Agalen 2 kapan, Agalen 3 kapan. Nah, gue tuh cuma bisa bergerak di tengah-tengahnya, di jedanya itu. Nah, 2026 ini kebetulan gue bisa ngerjain sesuatu di luar Imaginary. Cuman udah ada satu slot yang gue ambil di PH lain selain MD. Kalau gue ambil lagi di MD, ngedirect dan nulis juga,
nggak akan cukup waktunya, ntar malah nggak maksimal gitu. 2 film setahun nggak? Kalau nulis, Maksimal, iya. kalau buat gue ya Cing, kalau nulis juga kayaknya nggak maksimal karena nulisnya tuh lama. Kecuali kalau gue ngedirect doang ya, misalnya skripnya udah jadi nih, bisa aja sih 2, mungkin 3 juga bisa kali. Tapi kan prepnya itu kan lama kan, nyari lokasi, nyari kru apa itu tuh nggak bisa sebentar. Idealnya sih kalau buat gue kayaknya 2 film sih setahun gitu. Itu udah banyak untuk banget. nulis. Kalau nulis dan sekaligus direct. Dan sekaligus direct. Yang agak lain kemarin lo kerjain dari kapan? Agak lain 2 ini? Itu kita dari yang pas ke Singapura itu kan Desember kalau nggak salah. Baru skrip draft satunya jadi pas malam takbiran. Bulan Maret. Kurang lebih 3 bulan, Cing. Bikin skrip jadinya tuh? Sampai revisi segala macam udah final Enggak, draftnya? baru draft 1. Itu baru draft 1 yang bulan Maret. Kan syutingnya di November. Nah, perjalanan dari Maret ke November itu kan... November. Syutingnya kan bulan... Apa sih gue syuting? Oktober apa? Lupa deh, pokoknya pertengahan. Nah, dari Maret sampai pertengahan itu... Juli, sampai Juli. Nah, itu tuh ada proses naik draft 4, draft 5 gitu. Nah, untuk yang menyetujui... Maksud gue tuh, draft-draft itu lo store ke produser? Iya, jadi kalau di Agak Lain itu... gue punya satu grup. Isinya gue, Ernest, sama perwakilannya Agak Lain tuh Bene. Oke. Jadi dari anak Agak Lain tuh yang baca skrip lebih dulu tuh Bene. Jadi gue bikin, mereka baca. Nanti mereka komen kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau misalnya ada nih jokes kita waktu di podcast kayak gini-gini, bisa tuh nyambung sama yang scene lu yang ini. Misalnya gitu. Itu kan insight-nya bisa dari Bene. Kalau dari Ernest misalnya pertimbangan, ini kayaknya terlalu sensitif nih. Kayaknya jualannya susah kalau misalnya kita begini nih, bisa nggak di-tone down dikit biar nggak terlalu pinggir jurang misalnya gitu. Nah, itu ntar gue perbaikin gitu. Jadi saling memberikan masukan supaya apa yang gue bikin ini jadi titik yang kita sepakati bersama gitu. Oke, jadi keputusan bahwa ini lock udah untuk skenario dari grup itu? Iya, tapi yang nulis gue sendiri memang itunya. Yang hilang itu? Lu nulis gue baca itu? Yang hilang itu, jadi kan kalau gue bertahap nih dari mulai sinopsis, habis sinopsis gue bikin namanya scene plot. Scene plot tuh belum ada dialognya, jadi cuman gue netapin sequence 1 tuh scene-nya apa aja, ngapain, setnya di mana, ngapain gitu-gitu, day apa night gitu. Nah, scene plot udah selesai, gue syuting film Tinggal Meninggal. Oke. Gue syuting film Tinggal Meninggal, sambil gue syuting, gue mulai masuk draft 1 tuh, masukin dialog, apa jokesnya, adegan-adegannya. Nah, pas udah pertengahan bulan puasa, itu biasa kan kalau nulis kadang gue kepikiran adegan, bagusan ini apa ini ya. Nah, biar nggak lupa, yang backupnya tuh gue taruh di sebuah file. Filenya itu harusnya gue save as nama file baru kan. Cuman nggak tahu kenapa gue lagi skip apa gimana, apa udah terlalu banyak file yang gue bikin alternatifnya. Gue malah save as tapi gue pilih malah file yang aslinya. Jadi ke-replace. Yang udah gue bikin banyak itu. Tapi yang ke-replace itu skenario, tapi kan gue masih punya scene plot. Jadi akhirnya ketika yang skenario yang udah sekitar 60-70% itu hilang, ya mau nggak mau gue ngulang lagi based on apa yang gue inget, jokes-jokesnya apa semuanya, tapi tinggal ngelihat urutannya dari yang scene plot tadi. Itu tuh yang bikin kayak ya pasti akan ada beda-beda sama yang dulu karena kan seingatnya gue aja gitu. Iya. Cuman untungnya karena nulis sendiri jadi ya masih anget lah di kepala gitu. Kemarin begini, lumayan banyak yang inget lah gitu. Cuman ketika ada yang aduh kemarin apa ya, ya udahlah bikin baru aja gitu jadinya. Sebenarnya urutannya gimana sih, Cok? Kalau lo ya, kalau pengen bikin sebuah skenario sampai jadi, lo tuh apa? Yang pertama apa dulu? Premis dulu. Premis, oke. Habis premis ke sinopsis panjang. Sinopsis panjang tuh sinopsis panjang tuh ibaratnya kita tahu karakter nih awalnya ngapain, mau ngapain, ketemu masalah apa, terus di perjalanan dia ngapain, sampai endingnya dia kenapa. Tapi secara garis besar aja tuh. Kayak misalnya ini tempatnya di panti jompo dan ini adalah polisi. Iya. Mau nyelidiki pembunuhan. Iya. Itu ada di sinopsis. Di sinopsis panjang itu harus sudah tercatat. Oke. Bahwa dia ada kasus yang dia salah tangkep. Iya. Terus akhirnya dia diberi kesempatan terakhir karena kebetulan yang yang pemilik pantinya itu orang Batak. Iya. Lalu dia masuk, ternyata dia menemukan ada beberapa suspek, salah satunya buta. Apa itu semua udah harus ada di sinopsis panjang. Tapi jokes-jokesnya belum ada. Adegan masjidnya belum ada. Nah, kalau yang adegan besar kayak cuman apa itu sama masjid deh, itu udah ada tuh.
Udah ada tuh, udah lengkap. Tapi yang kayak detail-detail scene-scene-nya tuh belum ada. Kayak misalnya masing-masing si tokohnya punya konflik sendiri sama ininya. Iya. Itu udah ada juga tuh. Udah di ada. Simpsons. Kayak misalnya si Boris itu lagi berusaha untuk bisa tidak ditinggalkan sama keluarganya yang mau ke Malaysia, itu harus sudah ada. Karena kan itu alur karakternya, perjalanan karakternya mau ngapain, sampai ngapain, endingnya kenapa gitu. Intinya udah tau lah ini film ceritanya dari awal sampai akhir tuh tentang apa gitu, supaya produser kalau baca, oh kebayang, oh gue tahu ceritanya tentang ini gitu. Iya. Itu setelah sinopsis? Baru scene plot. Scene plot itu sebetulnya udah lebih ke buat gue sih, gimana caranya sebelum kita nulis langsung panjang, kita udah tentukan dulu scene 1 mau ngapain, tempatnya di mana, malam apa siang, gitu, semua tuh. Jadi kita bisa tahu, oh abis scene drama, gue netralin dulu nih pakai scene ini, habis itu baru gue masuk komedi. Jadi gue bisa ngatur apa ya, kayak iramanya gitu sih. Karena kalau udah ada penuh, mumet nanti pasti pas kita mau pindah-pindahin scene, aduh ini udah yang mana lagi, udah kepanjangan kan gitu. Tapi kalau kita punya struktur per sequence-nya tuh scene apa aja, gue bahkan bisa menakar durasi dari situ. Gitu. Oh di sequence 1 gue cukup pengenalan karakter sampai sini aja nih. Sorry, ngebagi sequence itu apa? Kan emang ada strukturnya, Cing. Sequence 1 tuh pengenalan karakter, 2 inciting incident, 3 mulai perjalanannya, 4 racing the stake, apa gitu-gitu. Sampai ke resolusi sequence 8. Oh, sampai 8 sequence? Iya. Itu standarnya sebuah skenario lah? Iya, ada yang standarnya pakai 8 sequence, ada yang model lama yang 3 babak, struktur 3 babak juga boleh. Sebetulnya itu kan cuman panduan aja. Panduan ya, Kalaupun kita mau mengetik bebas tanpa itu boleh. Boleh-boleh aja, cuman gua tipikal yang harus struktur gitu. Jadi emang udah ditentuin di sequence 1. Jadi gue bisa menakar sequence 1 nih kayaknya gue cuma butuh 15 menit nih pengenalan karakter. Udah cukup. Lebih dari itu gue akan berpikir, wah kayak kepanjangan nih gitu. Segini aja deh gitu. Jadi bisa nakar gitu. Nanti di sini dramanya kayaknya bisa agak panjangan nih, gini-gini. Jadi bisa ketakar, oh kira-kira gue bisa nyelesain ini durasi 2 jam misalnya gitu. Itu lo dari scene plot itu udah ada durasi, udah ketahuan nih durasinya berapa? Bayangan aja sih. Iya, maksudnya bayangan aja. Dengan tektokan dialog berapa lama? Iya. Dengan act out berapa lama gitu? Sama produser udah bisa menakar, oh berarti gue nanti bakal syuting di set ini. Susah nggak ya gitu. Jadi sambil nunggu gue bikin skrip, mereka udah mulai, oh kalau syuting di Panti Jompo di mana ya kita bisa cari gitu. Udah boleh mikir tuh gitu. Jadi sambil jalan. Nggak nunggu jadi baru dibedah satu-satu gitu. Jadi bisa paralel. Itu urusannya produser tuh. Iya. Begitu udah ada scene plot, dia bisa tahu lokasi mana aja, berapa lokasi yang dibutuhkan. Iya. Bahkan kalau produsernya paham penulisan, dia bisa langsung, ini scene ini kayaknya nggak perlu deh. Misalnya gitu. Kayak nggak perlu, ini scene ini gabung aja sama scene yang ini gitu. Kan informasinya cuma sedikit. Daripada kita sewa bangunan cuman buat satu scene ini, ini gabungin aja nih sama yang cafe ini nih, misalnya gitu. Karena kan kalau produser mikirnya udah budget juga kan. Kalau gua kan nggak mikirin ke situ. Nah itu tadi bedanya produser sama sutradara. Kalau sutradara udah pikir ideal aja, ngetik aja ininya. Nanti di situ baru kita bergening sama produser. Ada kompromi di situ. Kompromi di situ. Nih yakin lo kita mau syuting di pinggir rel kereta gitu. Iya, nggak mau di tengah aja. Itu produser menjerumus. Iya, kayak udah gendek sama sutradara aja. Iya, dari situ kan kita bisa diskusi tuh kayak, atau sekalian aja kita di pasar kalau mau, kalau lu mau ngejar hektiknya nanggung di situ, mendingan pasar sekalian misalnya gitu. Iya. Nah, itulah gua dapat masukan kayak gitu-gitu tuh dari yang kayak ada Ernest, ada Bene gitu. Gitu. Baru setelah itu dialog detail. Ya, baru scene detailnya termasuk dialognya. Gitu. Ya. Itu pun kadang-kadang masih ada 10-20% yang bisa berubah. Misalnya gue tiba-tiba, gue butuh satu scene tambahan ternyata yang kemarin belum ada di scene plot. Butuh ada nih perantara dari scene ini ke scene ini kayaknya supaya nggak dari yang nangis tiba-tiba ketawa gitu. Nah, gue kayak butuh satu establish misalnya di sini apa gitu. Emang itu butuh ini ya, jembatan antara nangis banget sama ketawa? Dari yang gua rasain sih kayaknya butuh ya, supaya orang kayak misalnya lagi di scene sedih tuh ya biarkan aja dulu dia kalau mau nangis dulu. Jangan langsung tiba-tiba ditimpa ketawa, takutnya nanti orang kayak yang roller coaster gimana ini gue masih nangis udah terus ketawa gitu. Atau sebaliknya
Dari yang tadinya ketawa mau masuk ke scene yang sedih kan orang harus dibikin tenang dulu moodnya nih. Jangan sampai nanti pas lagi scene sedih-sedihan dia malah ketawa. Karena masih kebawa yang adegan, tadi. iya. Gitu. Nakar-nakar begituannya tuh di situ, di saat scene plot itu bisa tuh dirasain. Oh begini gitu. Nah, ini kalau bikin film ini ya di agak lain aja deh. Produser kasih tahu gue ada budget segini, atau lo yang jadi tulisan nih kerjain budgetnya lo ini, lo yang atur. Jarang sih gue dapat produser bilang kita budgetnya segini ya, enggak sih, nggak pernah. Segitu. Jadi segokin. Segini nih, gokin. Iya. Jadi yang ada ya itulah fungsinya sinopsis, Cik. Dari sinopsis kan produser bisa nakar, oh kalau segini sih skalanya gue bisa segini nih keluarnya nih. Oh gitu. Oke lah, siap. Oke. Karena kan yang inti-inti itu pasti udah ada di sinopsis kan. Nggak mungkin misalnya gue pengen syuting di kapal pesiar tapi tidak gue masukkan dalam sinopsis. Iya, ya. itu nggak mungkin. Oh, itu pasti dari sinopsis produser udah bisa menakar tuh. Ini yakin lo mau syuting di Danau Toba misalnya gitu. Ini logistik mahal loh gini. Tapi kalau memang kepentingan ceritanya harus di sana, ya udah di sana gitu. Kayak misalnya ada gue satu scene sebetulnya tuh yang di ending after creditnya Jegel ceritanya kan ke Danau Toba. Kan nggak mungkin gue ke Danau Toba hanya untuk satu scene itu doang. Itu gue pakai green screen aja. Gitu. Yang foto-foto. Iya. Ceritanya foto-foto di Danau Toba kan. Itu bukan asli ke Danau Toba gitu-gitu. Kan nggak worth it hanya untuk scene after credit, masa kita harus ujuk-ujuk ke sana bawa alat. 10 juta mah. Kan kita nggak tahu, Cing, 10 juta. Oh, iya. Kayaknya tahu juga enggak dah. Kalaupun tahu tetap nggak ke sana. Nggak ke sana, ya. Nggak terlalu penting kayaknya. Dengan buat bonus. Iya, bener. Iya. Tapi gue kan ngeliat tuh ada ini kerjasama dengan Imaginary, terus podcast agak lain. Betul. Nah itu apa sih maksudnya, Cok? Jadi kalau di Imaginary itu IP-nya tuh milik kreator. Si podcast agak lain. Dalam hal ini podcastnya agak lain. Okay. Jadi misalnya gini, Cing Abdel pengen bikin film, idenya dari Cing Abdel, terus yang sutradarain Cing Abdel juga. Nah itu nanti akan dapat persentase tuh secara IP, karena IP-nya kan itu miliknya Cing Abdel gitu. Memang nanti secara kontrak mungkin secara misalnya berapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun itu akan dikelola oleh Imaginary. Tapi setelah masa kontrak itu selesai, IP ini akan dibalikin ke kreatornya, bukan dimiliki oleh Imaginary. Tapi selama Imaginary memproduksi dengan IP itu ada persentasenya. Iya, yang disepakati. Iya, yang disepakati. Betul. Tanpa sih harus keluarin uang. Enggak. Si podcastnya ini, Iya. ya memang harga IP-nya segitu. Betul, iya. Nah, biasanya kalau misalnya seandainya ini kasusnya bukan agak lain ya, ini cuman ide gua, terus gua yang direct, let's say katakanlah misalnya gua dapet misalnya ya 10% gitu, tapi karena ini ada agak lain, jadi gua bagi 2 sama agak lain gitu. Gitu, kurang lebih. Nah, lo gitu-gitu aja sekarang di produser pelajarin tuh. Nah, kalau itu kan tergantung kebijakan PH tuh, beda-beda. Kayaknya yang kayak Imaginary doang deh yang mau begitu. Biasanya kalau kita di PH pada umumnya ya, kita buat cerita, IP-nya ya jadi miliknya si PH. Si PH. Mau dibikin sinetron, mau dibikin apa terserah gitu. Mau dilanjutin sequel sampai kapanpun juga si kreatornya nggak berhak minta apa-apa karena itu udah IP-nya milik si PH. Atau tayang di OTT. Terserah gitu. Terserah si pemilik IP. Nah, kalau di Imaginary sistemnya nggak begitu. Jadi kreator tuh tetap akan menjadi pemilik akhir si intellectual property itu. Kalau misalnya tinggal meninggal tuh, Ya itu punya Kristo. Betul. Kalaupun ada nanti tinggal meninggal 2 misalnya gitu. Iya, kalau yang bikin Kristo ya punya Kristo gitu. Dan ada persentase, ada andil di situ jadi saham gitu ya. Iya. Lebih fair ya kayaknya ya. Buat kita sih iya, karena di mana lagi kita bisa dapat kayak gitu kan. Karena kan ya kreator kan hidupnya ya dari karya kan mau nggak mau gitu. Ya kalau itunya dimilikin sama orang lain ya kita jadi nggak punya nggak punya peninggalannya tuh nggak ada buat kita gitu. Kalau kayak Warkop kan akhirnya bisa buat anak cucunya bisa terus karena bukan punya PH tapi punya Warkopnya gitu. Iya. Nah sekarang udah syutingnya udah berapa lama lagi lo mau syuting nih? Sebagai produser? Gue syutingnya kayaknya insya Allah bulan puasa nih, Cing. Hah, bulan puasa? Iya, Februari.
Februari, bentar lagi nih. Ngaruh nggak sih orang bulan puasa syuting? Lo pernah nggak? Pernah. Induk Gajah season 2 gue puasa. Rapnya beberapa hari sebelum lebaran. Memang nggak recommended sih. Karena kan orang taraweh. Iya. Otomatis habis buka puasa tuh masjid tuh pasti ngaji-ngaji. Iya, ada bocoran-bocoran audionya ya. Iya, susah tuh kita tuh syuting kalau masih begitu. Jadi kita banyak bengongnya tuh kalau scene malam. Kecuali kita bisa cari misalnya syutingnya di studio. Nah, itu mungkin aman gitu. Kalau yang ini drama komedi bisa diceritain apaan? Ini tentang bapak sama anak yang gak akrab. Tiba-tiba bapaknya meninggal dan anaknya baru tahu kalau bapaknya ninggalin asuransi jiwa. Oke. Pas lagi dibawa ke rumah duka, dia udah pegang surat kematiannya, tiba-tiba bapaknya hidup lagi karena cuma mati suri. Nggak jadi kaya. Nah, disinilah dia dilema nih. Mau ngebohong sama pihak asuransi atau ngaku, tapi ya dia jadi nggak dapat si warisan itu. Sementara dia juga lagi punya permasalahan besar yang harus dia selesaikan, masalah keuangan juga. Gitu. Kurang lebih bisa kayak gitu. Berarti udah jadi dong nih kalau Februari rencana? Skripnya udah jadi. Pemain juga udah? Udah beberapa sih, baru yang utama-utama aja kayaknya. Belum semua. Cing Abdel kosong. Kosong nih. Acting hidup lagi bisa. Tinggal hidup lagi doang nih. Asal jangan mati beneran aja. Iya. Udah ada pemainnya yang bisa belum boleh dikasih tahu. Untuk saat ini kayaknya belum. Masih dirahasiakan sampai nanti PH-nya yang ngerilis. Kan gue di agak lain itu gue salah satu yang gue lihat adalah kayak promo-promo soft promonya nih kayak agak sedikit keluar dari kebiasaan. Ada orang mau ngapa-ngapain tuh sampai ada perjanjian NDA ya gitu. Pokoknya kita nggak boleh tahu nih orang nggak boleh tahu kalau kita lagi ngerjain proyek ini. Iya. Nah kalau di agak lain kayaknya udah dari yang pertama gue lagi syuting di sini nih. Itu emang sengaja atau gimana? Kalau itu kan BTS ya. Kalau BTS sih kayaknya. Tapi lagi syutingnya. Ya iya, berarti kan behind the scene-nya kan, lagi syutingnya. Kalau lagi syutingnya sih biasanya memang behind the scene itu memang udah diambil sama tim BTS kita. Tapi di postingnya biasanya mungkin jeda beberapa hari dari yang hari itunya. Memang untuk ngangetin lagi ingatan orang kayak bersiap lagi kayak ini kita lagi begini. Tapi kan itu tentang apa itu nggak terlalu dikasih liatin gitu. Bahkan make up-nya Boris sama Oki tuh kita udah sepakat di BTS jangan dimunculin. Jadi cuman tahu bahwa ini syutingnya di panti gitu-gitu aja, tapi nggak detail banget gitu. Iya, mana yang agak lain sih, agak lain pertama awe bohong mulu lagi. Nah iya, kita gimmicknya gitu aja. Nih jadi yang agak lain dua, ceritanya kita gitu. Apa gitu ya gitu-gitu aja. Iya, pas gue lagi lewat tol terus kelihatan tuh di situ tuh, itu tuh Cing lagi syuting tuh. Lah, Awe bilangnya di Bali apa gimana gitu? Iya, dia suka gitu nih. Day one, kita lagi di Buleleng, misalnya gitu. Berak si Awe. Emang gitu-gitu aja kita. Iya. Agak lain 3 udah ada? Rencana jadwalnya. Kontrak aja. Udah deh. Kalau kontraknya kita kontrak mati deh, Cing. Kayaknya udahlah kita pokoknya itu panggilan timnas kita 2 tahun sekali. Oke. Jadi kemarin kan kita 2025 nih. Ntar kita panggilan timnas lagi 2027. Nah, 2026 silakanlah berkarya di mana-mana gitu. Jegel dengan project apa, Oki dengan apa, gua ngerjain apa. Tapi nanti begitu 2027 berkumpul lagi. Oh, berarti syuting di 2027 atau tayang? Developnya juga. Ya, syuting dan tayangnya insya Allah. Karena kan kita syutingnya di awal 2027. Mudah-mudahan bisa tayangnya mungkin di tengah atau di akhir 2027 gitu. Supaya tiap 2 tahun tuh ada film agak lain lah gitu. Emang agak lain sama ini beda 2 tahun? Iya kan 2024. Kan 2025 tayang. Oh sorry, syutingnya 2023 sebetulnya. Tayangnya 2024 awal. Nah terus yang kedua tayangnya 2025 akhir gitu. Jadi 18 bulan. Iya sih nggak 2 tahun bulat. Cuman memang karena waktunya dapatnya timingnya di situ segituan. Tapi memang rencananya dari awal memang pengennya 2 tahun sekali. Iya. Kalau nggak salah nih gue pernah ngobrol-ngobrol sama lo sambil nunggu taping Metro. Waktu itu lo pertama kali terlibat dalam sebuah proses syuting jadi comedy consultant kalau nggak salah. Oh iya.
Yang apa ya? Yang Mili Mamet. Nah iya itu pertama kali lo memang itu. Iya, itu Terlibat dalam produksi film yang di belakang layar. yang di belakang layar sebagai komedi konsultan. Iya. Sebagai komedi konsultan itu pertama, tapi sebelum itu sebetulnya pernah nulis skenario. Nulis, oke, ya. Kapal Goyang Kapten judulnya. Oke. Nah itu yang kalau yang di belakang layar sebagai komedi konsultan itu 2016 sampai kalau nggak salah filmnya Ernest Mili Mamet. Itu pertama kali. Itu ngapain sih kalau komedi konsultan? Seberapa penting perannya? Terus seberapa punya hak untuk kasih tahu bahwa ini lebih baik diginiin punchline-nya atau ininya? Secara umum ya, Cing. Yeah. Secara umum sebetulnya komedi konsultan itu adalah orang yang dimintai pendapatnya karena dia tidak ikut dalam proses pembuatan skenario. Jadi masukan dia tuh masukan dari orang yang bener-bener nggak ikutan dalam proses kreatif. Jadi mungkin harapannya bisa lebih fresh. Karena sebagai orang luar lah gitu, takutnya kalau sesama kita juga yang bikin, ya jadi bias. Kan kita yang bikin gitu, ntar bilangnya udahlah bagus gitu. Nah, kita butuh afirmasi dari orang lain, tapi yang kita rasa cukup paham juga soal komedi. Makanya semua itu tergantung sutradaranya. Sutradaranya butuh komedi konsultan nih buat di sisi mananya. Ada yang lebih suka, gue mah yang penting temenin gue pas syuting aja dah, misalnya gitu. Nanti biar gue bisa fokus ke teknis, ntar lu bantu readingin yang scene-scene komedinya. Ada yang begitu. Ada yang, nih gue udah punya skrip nih, draft 1. Lu coba liatin deh, ada yang masih bisa diselip-selipin gak komedinya. Ada yang begitu. Gitu, tergantung sutradara kebutuhannya gimana. Kalau lo? Kalau gue nulis dulu nih, draft 1. Komedi konsultan tidak dilibatkan dulu, supaya dia fresh. Begitu udah jadi, kasih draft 1-nya, ntar dia baca. Nah dari situ nanti dia akan ngasih pendapat tuh. Kalau misalnya kita sisir scene by scene gitu ya, yang ini gimana nih menurut lo? Aman sih gua, paling kalau mau yang ininya aja nih, orang kira-kira ngerti nggak ya kalau diginiin, mau nggak dibikin satu penjelasan sekali tektokan lagi biar orang ngerti, misalnya gitu. Kayak gitu-gitu aja. Terus nanti pas reading juga kan pasti ada interpretasi lagi dari aktor kan. Bisa aja nanti menurut sutradara gini, menurut aktor gini. Nah mungkin komedi konsultan bisa menengahi misalnya. Atau gini aja misalnya yang ngomong itunya lu aja gitu. Misalnya gitu. Atau masalah timing. Ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya detail-detail eksekusi dari skrip yang sudah dibuat oleh penulis naskah gitu. Pas lagi syuting? Pas lagi syuting bisa kayak tadi tuh. Misalnya kan agak lain pemain banyak nih. Supportingnya juga banyak. Bisa aja gue bagi tugas nih. Gue ngasih tahu, mengingatkan lagi pemain yang ini, yang AW mungkin bantu ngereadingin pemain yang supporting yang lain misalnya. Untuk mengingatkan, ingat ya kemarin kita waktu reading kesepakatannya begini, supaya nggak belok-belok lagi. Cara membawakannya, jangan diganti-ganti ininya, apa pokoknya semua udah sesuai naskah nih begini gitu. Nah itu komedi konsultan bisa membantu gue untuk mendeliver informasi itu ke pemain, mengingatkan lagi, ngereadingin juga bisa gitu. Atau mungkin misalnya ada hal yang ternyata di luar dugaan kita nih di set, ada sesuatu yang menarik nih. Nah ntar komedi konsultan bisa tuh, Cok, lu mau nggak nih kalau misalnya ininya kita mainin? Nanti gue timbang-timbang. Tuh jadi melar nggak ya, durasinya penting nggak ya, jadi bikin lebih lucu nggak ya? Kalau misalnya menurut gue, oh iya boleh tuh, lucu, ayo eksekusi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut gue, jangan kayaknya akan ngerusak dramanya, takutnya nanti di sini gue emang butuhnya jangan ngelucu dulu misalnya gitu. Nah udah, jadi setidaknya ada saran, ada masukan, tapi tetap nanti keputusannya dari sutradaranya gitu. Iya. Di Agalayan 1 sama 2 dua-duanya AW. Dua-duanya AW. Apa pertimbangannya apa lo pakai AW? Kalau gue ngerasanya sama AW tuh punya satu satu standar komedi yang menurut gue lucu, menurut Awe juga lucu. Ada kesamaan di situnya tuh, selera mungkin ya. Tipe komedi gue agak lumayan mirip lah sama Awe gitu. Supaya nanti ngedevelop sesuatu tuh bisa beriringan, nggak yang satu mikir ke sono, satu mikir ke sini, ntar kejauhan debatnya gitu. Gue sering banget sama dia kayak, iya bener emang itu yang lucu gitu. Emang yang sepahaman kita tuh sama gitu. Karena yang dianggap lucu sama Awe itu sama biasanya yang gua anggap lucu. Jadi sering kali dia juga baca, ya udah ini mah gini aja udah, nggak usah diubah, udah lucu ini, udah begini aja gitu. Jadi udah tinggal memastikan pemainnya mendeliver sesuai yang di kepala kita gitu.
Karena kan di tulisan sama pas diomongin kan bisa aja kan beda kan gitu. Bisa beda dari timingnya, bisa dari cara dia ngebawainnya. Nah, itu yang kita lock saat reading. Gitu. Tapi Komkon itu pasti harus ikut satu syuting. Saat syuting? Kalau gua lagi-lagi gua lebih nyaman kalau Komkon ada ikut gitu. Jadi bisa, apalagi pemain banyak kayak gini ya. Lumayan tuh ngebantu. Jadi gue bisa nyiapin hal yang lebih teknis, misalnya, tolong readingin si ini deh, Bu Yayang misalnya gitu. Dia bisa gitu. Jadi gue tidak kehilangan waktu untuk ngerjain hal yang lain karena hal yang sama bisa didelegasikan ke comedy consultant gitu. Lumayan banget buat mempersingkat waktu. Jadi tergantung kita lagi bikin film apa, kebutuhannya banyak nggak untuk scene-scene komedi. Ya kalau misalnya banyak ya kayaknya akan lebih membantu kalau comedy consultant-nya ikut sampai syuting. Tapi kalau kayak misalnya nih, Bene bikin Ngeri-Ngeri Sedap, Bene nggak pakai comedy consultant karena memang root-nya tuh drama. Base-nya Ngeri-Ngeri Sedap tuh drama, dikit banget komedinya. Jadi mungkin Bene ngerasa kayaknya aku nggak butuh deh comedy consultant buat di yang story yang kali ini. Karena secara bebannya juga lebih banyak ke drama daripada komedinya gitu. Iya. Nah ini lo yang kontrak mati itu lo sebagai sutradara agak lain di Imaginary. Dan penulis. Sutradara dan penulis. Iya, gitu. Jadi kalau ada agak lain selama lo masih hidup. Selama masih mau. Iya, selama masih mau. Ya, sepertinya sih akan berjalan terus gitu. Berapa lo? Ada target gak? Sampai berapa? Bayangan lo, sampai berapa? Waduh, kayaknya ini akan tergantung. Maksudnya kalau kayak gua Cing yang nulis, kayaknya gua tua masih bisa nulis nih. Nah yang pemainnya ini nih masih kuat nggak nih main gitu kan? Tiba-tiba dikasih adegan yang kejar-kejaran masih kuat nggak dia gitu? Kan Warkop juga ada eranya pas mereka udah pada tua-tua tuh. Ceritanya kan udah langsung lebih tenang tuh sebetulnya. Iya. Nah gue juga pasti harus akan merespon kemampuan mereka pasti kan. Ya mereka sih rata-rata sekarang umurnya berapa ya? 36, 37 gitu. Iya. Ya kalau misalnya 10 tahun lagi sih kayaknya masih fit. Masih bisa lah. Jadi kalau misalnya 10 tahun, 2 tahun sekali, ya mungkin masih bisa ada 5 agak lain lagi mungkin. Amin gitu. Amin. Iya. Tapi stand up masih jalan nih loh? Stand up masih kalau misalnya dirasa lagi pas ada waktunya, karena kan kudu bikin materi kan. Kalau misalnya nggak buru-buru gitu, nggak dadakan, ya mungkin masih mau gitu. Event-event HH lo stand up? Masih. Ada acara rutinnya HKOP yang open mic juga gue kadang-kadang ikutan kok. Cuman memang kayak di TV gitu, mungkin gue nggak ngambil. Atau itu corporate off air gitu? Oh corporate suka, mau. Kalau corporate mau. Iya. Bikin dah ya. Iya, bikin. Pasti ada. Iya, lah. mau tentang pelatihan musang juga ada pasti. Iya. Oke, Cow, ini pertanyaan terakhir. Gue agak kecewa dengan agak lain. Loh, kenapa tuh, Cing? Saat adegan pican. Oh gitu, kenapa pican? Terlalu cengengesan itu anak. Perintahnya apa sih, Cok, saat itu, Cok? Ya jamaah. Mungkin karena gue kenal pican ya, jadi anak kok cengengesan gitu. Perintahnya apa sih, Cok, waktu itu? Ya jadi jamaah masjid yang warga lokal aja sebetulnya. Iya. Cuman emang dia karena mukanya komedi kali ya. Jadi cengengesannya tuh kayak cengengesan bercanda gitu. Kan gue tanya sama dia, itu perintahnya gimana sih, Chan, kayak gitu. Jadi gue nengok terus ngeliat ada orang yang ini biasa dilihat di TV, datang. Iya. Kayak gitu. Iya. Terus lo harus seneng gitu. Iya. Harus seneng karena kan kayak orang kampung yang nggak biasa dikunjungin sama tokoh agama, begitu ngelihat ada yang sosoknya begitu kan kayak, wih, ini yang di TV nih gitu. Sebetulnya ada dialog yang gue pendekin tuh. Waktu mereka ke depan, boleh nggak ngasih tausiah? Soalnya kami jarang banget dikunjungin sama pemuka agama kayak kalian gitu. Soalnya nggak ada budget gitu, ada gitunya. Cuma gue pendekin durasi. Iya, dia pas pokoknya lagi di dalam terus nengok. Iya, ngelihat. Ya, ketawanya kayak lagi. Kayak ketawa. Ngeliat kamera ya? Oh, itu ada sekali memang bener yang ngeliat kamera, Cing. Itu kali yang lo ambil jadi salah. Emang matanya dia aneh lah pokoknya, Cing. Iya. Dia sempat ada gitu, udah enak nih katanya. Pican jangan ngeliat kamera, Chan. Kagak hilang kameranya, udah biarin gitu. Nggak usah diliatin gitu. Baru ulang lagi tuh. Biasa kan biasanya cuma satu scene dia, Cing. Di sini lebih banyak nih. Iya. Nambah dia. Agak-agak lihat kamera. Pican lo ngapain sih? Pican. Kenapa? Tapi gue ketawa banget itu. Karena bukanya tuh kayak dia
Kayak sengaja-sengaja, dia kan sering ekot aneh kan? Iya. Nah, gue tuh ngerasain dia tuh lagi gitu. Lagi suruh ekot aneh. Kayak gara-gara terlalu kenal dia kayaknya ya. Jadi Mungkin ngerasa ya. kayak, ini bocah ngapain Iya, sih gitu. iya ya kayak. Soalnya pas gue lihat respon orang-orang sih, ya normal-normal aja. Normal aja gitu. ya. Mungkin karena kita kenal. Iya, ya, karena jadi, kenal kayak ini. Ican ngapain sih? Ngapain? Aduh. Agak kocak juga sih Ican ya. Aco, makasih ya, Aco. Udah Sama-sama, cerita. Cing. Mudah-mudahan sehat Terima kasih. terus. Amin. Minimal sampai 5 lagi katanya agak lain. Amin. Sehat. Mudah-mudahan lah sehat-sehat semua. Si agak lainnya juga banyak olahraga. Iya. Biar nanti di agak lain 7 Iya. masih ada sin lari-larian. Oke, jangan marah-marah terus. Hipertensi tuh darah tinggi. Lu ntar. Nah, iya. Dia udah nanya, dia, wah Cing waktu pasang ring, Nah kan. dokter mana? Iya, dia dicurigai katanya. Dicurigai marah-marah mulu sih Iya. gitu. Oke, Cok, makasih ya, Cok ya. Sama-sama, Cik. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.